Nah ini kami coba rekap nih Pak. Ini ada dari Satgas Pengembangan, Peningkatan, dan Perawatan Prasarana Perkereta Apian. Itu ada ya. Ada satu bidang yang diajukan. Kemudian dari Setjen Kemenlu, ini ada satu bidang. Kemudian dari bagian perlengkapan Dirjen Pajak, itu ada 3 bidang. Mungkin bisa ada screenshotnya yang bisa ditampilkan, Pak Alam. Kemudian dari KPP Patrama Kebayoran Lama ada satu bidang. Kemudian dari Biro Umum dan Pengadaan Departemen Pertanian, ini ada 7 bidang. Kemudian dari Sekjen Kementerian Desa, PDTT, ini ada satu bidang. Kemudian dari Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, ini satu bidang. Dari Kemenak Jakarta Selatan ada 2 bidang. Nah, ini yang paling banyak ini dari PUPR ya Pak, untuk jalan tol ini. Ada 23 bidang ya Pak, kalau masalah ini. Kemudian dari Satgas Sekjen Bina Marga ada 2 bidang. Dari Sekjen Cipta Karya 3 bidang. Dari Satgas Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane 1 bidang. Dari DIT Tipikor Polri 1 bidang. Ini terakhir dari bidang ini yang kemarin masuk ada 3 bidang yang mungkin pada kesempatan lalu informasinya mengajukan revisi ya Pak Anjar, pindah lokasi gitu Pak. Nah ini pada kesempatan yang baik ini Pak, pada siang ini kami mohon konfirmasi kembali Pak dari satker ini seperti yang terpampang di pada layar ya Pak. Kami mohon konfirmasinya apakah ada yang terlewat, ada yang kurang atau ada yang kelebihan gitu ya Pak. Dan juga perlu juga dipastikan lokasinya Pak. Nah ini kemarin kami dapat laporan juga dari teman-teman yang ke lapangan gitu ya. Ternyata lokasinya itu ada yang berbeda begitu Pak. Terutama masalah luasannya gitu Pak. Mungkin nanti Mas Iman bisa menyampaikan ya Mas apa saja kendala-kendala yang kemarin ditemui sama teman-teman di lapangan. Begitu Baik, Pak. Bapak. Nah, itu selanjutnya Pak, kami mohon Pak kesediaan dari satker-satker yang mungkin bisa menyampaikan Pak. Izin Pak Tony ya Pak, dari Kanwil DJKN di Jakarta Pak. Kami mohon pada satker-satker untuk memberikan sedikit penjelasan Pak, agar kami juga ada sedikit gambaran terkait dengan permohonan pada tahun ini Pak, gitu Pak. Dan ini mudah-mudahan dengan ini bisa lebih jelas lagi bagi kami teman-teman di Jakarta Selatan ini di kantor penahan untuk bisa menindaklanjutinya Pak. Demikian Pak Umar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pembukaan saat ini ya Pak. Mohon Pak dari satker-satker ini untuk bisa memberikan sedikit penjelasan lah Pak terkait dengan bidang tanahnya masing-masing nih Pak ya. Dan juga yang perlu juga kami sampaikan ya Pak, bahwa selain pada saat mereka itu melakukan pengukuran gitu ya, mereka dari satker-satker ini bisa langsung aja Pak, ada yang PIC-nya bisa datang ke kantor langsung Pak, terkait dengan penyediaan bukti-bukti kepemilikannya atau asetnya gitu Pak. Jadi sekalian Pak kita bisa bergerak Pak dari tim fisik dan tim yuridis Pak gitu ya, supaya nanti bisa kita siapkan petugas panitia yang mau ke lapangan dari tim yuridis juga akan ke lapangan Pak gitu ya, supaya kita bisa segera siapkan SK-nya gitu Pak,
dan terakhir nanti tentunya dengan sertifikatnya, penimbangan sertifikatnya, gitu Pak. Baik Pak, izin Pak Musa Pak, apa ada tambahan dari Pak atau sebelum dari kami Bu Rini, monggo Bu Rini, apa ya mau disampaikan Bu Rini, silakan Bu Rini. Baik, terima kasih Pak Andi. Terima kasih waktu yang diberi kepada saya. Yang saya hormati Pak Muhtar dari DJKN. Saya hormati Pak Andi, Pak Anjar, rekan-rekan dari Satker, KPKNL, dan seluruh yang hadir di Zoom pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman Kantah Jakarta Selatan yang sudah sangat welcome ya, sangat sigap terhadap BMN ini. Yang pertama, memang prinsip BPN adalah tetap clear and clean. Kepada teman-teman Satker dimohon untuk untuk mengajukan berkas-berkas yang memang di lapangan, di penguasaan fisiknya, penguasaan yuridisnya jelas. Dan yang kedua, tidak ada penguasaan, kalau tidak ada penguasaan pihak lain, kalaupun ada penguasaan pihak lain, jelas ada semacam MOU dan lain sebagainya, sehingga teman-teman di lapangan itu tidak ada masalah lagi gitu. Terus yang ketiga, memang tujuan dari BMN ini adalah, sertifikasi BMN ini adalah salah satunya mengamankan aset BMN itu sendiri. Jadi diminta teman-teman Satker untuk segera juga melakukan koordinasi dengan teman-teman yang ada di Kantah. Mungkin itu sih, mungkin ada tambahan dari Pak Ginanjar, monggo Pak, untuk fisiknya. Baik, terima kasih Bu Rini yang kami hormati, Pak Kasih dari DJKN maupun dari seluruh Satker terkait. Jadi kalau misalnya ya harus kita lakukan pertama kali itu nanti minta tolong untuk berkas apapun lah, maksudnya dalam artian walaupun yang dibilang Bu Rini harusnya sudah clear and clean ya yang bisa kita daftar, tapi paling tidak teman-teman Satker itu sudah menyiapkan berkasnya segimanapun bentuknya, nanti biar dibantu oleh teman-teman Kantah. Dalam hal ini mungkin di Jaksel ya untuk dibantu periksa apa kekurangannya. Habis itu nanti ke bidang satu nih terkait dengan ke seksi satu terkait dengan pengukuran, supaya paling tidak bisa diidentifikasi di atas peta dengan teman-teman Satker. Jadi bisa kita lakukan analisa terhadap status tanah bidang tanah tersebut yang dimohon. Tadi juga sudah dapat laporan dari Pak Iman, mungkin nanti Pak Iman tolong ditambahin ada case PUPR atau mana gitu yang mengajukan, tapi ternyata sudah ada sertifikat hak milik misalnya. Nah, hal itu kan perlu diidentifikasi dulu. Jadi nanti kan tinggal kelengkapan berkasnya seperti apa yang diperlukan, apakah diperlukan adanya SPH dan lain sebagainya. Atau misalnya bidang tanah tersebut dikip ditulis kelurahan A, tapi sebetulnya setelah diidentifikasi di atas peta, jadi kelurahan B, maka kan perlu ada tambahan dokumen yang diperlukan, mungkin PM1 barangkali atau dan lain sebagainya, supaya proses nanti setelah mendaftar sampai pengukuran, terbitnya SK maupun terbitnya sertifikat nanti bisa going smoothly gitu. Jadi nggak ada hambatan-hambatan. Nah, yang paling penting itu harus cek identifikasi, kalaupun tidak bisa bareng-bareng ke lapangan, at least bisa menunjukkan di atas peta, walaupun titiknya, ataupun kalau bisa kita gambarkan ke poligonnya, mungkin nanti dari Pak Iman bisa dibantu untuk sama timnya ya, identifikasi di atas peta terlebih dahulu seperti apa. Dan wajib itu dilakukan pengecekan terhadap peta kerja maupun Jakarta 1 ya, terkait karena tahun lalu terutama di Jaksel itu ada beberapa yang double pencatatan. Nah, itu kan juga harus kita kita identifikasi dulu paling tidak
dan harus ada target juga. Ini mohon izin, dalam artian estimasi kami karena Jaksel itu targetnya hanya 50, diharapkan itu sebelum sekitar bulan Juli paling tidak pengukuran harusnya sudah selesai, yang tidak ada masalah. Kalaupun nanti ada permasalahan, nanti ada mekanisme untuk apakah harus diganti targetnya, ganti penlocknya, dan lain sebagainya. Nanti kita juga direncana di semester kedua, mungkin di bulan Juli juga akan ada revisi DIPA. Jadi dari yang DIPA yang pertama kan kita di angka targetnya 539 kalau nggak salah, sekarang turun ke 413 kan kita harus ada revisi DIPA. Jadi perlu ada clear and clearance di semester pertama ini paling tidak, supaya nanti pada saat revisi DIPA yang kedua itu volume maupun realisasi kita bisa 100%. Harapan kami seperti itu sih kalau dari kami. Mungkin untuk sementara seperti itu dulu. Barangkali nanti ada yang bisa ditambahkan. Terima kasih, kami kembalikan ke Pak Andi ya. Selanjutnya Pak, mungkin Pak Iman dari seleksi pengukuran Pak. Pak Iman bisa menyampaikan apa yang sudah dihadapi kemarin ya Pak Iman ya. Beberapa hari yang lalu kan sudah ada beberapa yang sudah koordinasi Pak. Silakan Pak Iman. Baik, terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Yang pertama, saya mengajak kita untuk tetap mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Pak. Di mana kita bisa dalam keadaan sehat walafiat mengikuti acara Zoom meeting ini dalam pembahasan tentang kegiatan persertifikatan BMN. Saya langsung saja to the point bahwa tabel yang pertama kami terima itu ada 50 bidang target. Sudah dilakukan pengukuran itu di Kemenag, Pak. Kalau di tabel itu nomor 16 dan nomor 17. Tapi kenyataannya di lapangan, maaf, kalau di tabel itu kan luasnya hanya 108 dan 120. Tapi yang di lapangan diukur oleh teman-teman itu luasnya sekitar 3.000-an. Sehingga ada perbedaan objek yang diukur dengan objek yang dimasukkan ke dalam target. Kemarin saya sudah langsung komunikasi dengan Pak Ustadz, Pak Samsudin ya Pak ya, memastikan kalau memang ada perubahan, monggo silahkan dirubah langsung ke DJKN-nya supaya kita tidak keliru Pak, bidang mana yang kita daftarkan dan bidang mana yang diukur. Kemudian kemarin itu datang dari PUPR, itu pengadaan tanah jalan tol wilayah 1, 23 persil. Dan itu ternyata berbeda juga Pak. Apa yang dimohonkan dengan apa yang ada di tabel. Sehingga saya kemarin menyarankan kepada mereka yang datang itu untuk koordinasi lagi ke KPKNL. Dirubah dulu dong targetnya, tabelnya. Jangan sampai kami mengukur yang bukan ada di tabel. Begitu Pak. Kemudian tadi datang dari pajak ya Pak ya. Itu juga ditemukan bahwa tanah tersebut sudah sertifikat hak milik dan sertifikatnya masih kena HT. Tapi beliau melampirkan juga AJB-nya. Kemudian saya cek di KKP, memang benar bahwa bidang tanah tersebut itu sertifikat hak milik 805 di Kelurahan Ulu Jami. Masih atas nama pribadi seseorang dan posisinya masih kena HT. Sehingga saya suruh klarifikasi dulu apakah bisa itu dimasukkan. Karena gini Pak, Bapak Ibu mohon perhatian juga bahwa kita aplikasi BMN ini ada. Jadi kalau bidangnya clear, batasnya, berkasnya oke, kita bisa langsung masukkan ke sistem.
ke aplikasi. Sehingga jangan sampai pekerjaan udah di lapangan, capek-capek, ada masalah, nggak bisa dimasukkan ke ini Pak, ke aplikasi. Mungkin itu Pak, dan untuk satker lain belum ada koordinasi, mungkin bisa langsung datang ke kantor, kita bisa diskusi di ruangan, membawa berkasnya. Rahmat. Bagi kami Pak, tim fisik, di pengukuran ini, seperti Ibu Rini bilang tadi, benar, yang pertama harus clean and clear, baik letaknya, batasnya maupun penguasaan. Yang kedua, tidak ada penguasaan dari pihak lain. Yang ketiga, patok batas tanahnya jelas, Pak. Kalau memang dia tanah kosong, berarti sudah dipasang patok tanda batas. Kalau dia sudah ada bangunan, batas tembok, itu ditandain aja, Pak. Saya sarankan kalau memang perlu menyediakan piloks untuk menandai batas, itu lebih baik. Yang keempat, kita menggunakan aplikasi BMN. Yang kelima, tetap perhatikan peta Jakarta 1, karena kita akan larinya ke aset. Nah, jangan sampai kejadian ada satu bidang diklaim milik dua lembaga gitu Pak. Sehingga itu nanti akan menghambat di pengentrian berkasnya. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenannya Pak Jasa bahwa itu sudah dijawab cuma satu ya, yang satu itu karena berkaitan dengan top itu kalau di Polres yang Jateng hilang semua karena itu padahal yang dihapus cuma bukan dihapus ya, alih fungsi tadinya ruang aula jadi ruang fitness, beda peruntukan. Terima kasih Pak Iman atas penjelasannya. Suratnya udah saya siapin di mejanya saya bisa taruh nih ngomong dia. Mana yang dijawab memang masalah itu belum karena saya kendali masalah itu doang. Kedua, ini udah ngomongin lagi nih, tegasin dengan tadi malam saya udah wanti isi Dede. Selanjutnya Pak, kami persilakan Pak kepada Pak Muhtar Fatoni dari kantor DJKN DKI Jakarta Pak untuk menyampaikan terkait dengan BMN ini Pak tahun ini Pak. Silakan Pak. Untuk selanjutnya kami mohon juga kami persilakan kepada sahabat lainnya yang hadir pada siang pada hari ini Pak untuk menyampaikan memberikan tanggapan ya tadi yang pertama tadi kan dari Kemenak Pak ya, Kemenak sama pajak tadi ya yang sudah melakukan koordinasi dengan kami atau mungkin dari satu lainnya juga kami persilakan. Silakan Pak Muhtar, waktu tempat kami silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Andi atas waktunya. Sebelum saya menyampaikan, di sini ada Pak Kabid kami Pak Adi Purwoko. Kami persilakan Pak Adi untuk menyampaikan terlebih dahulu. Baik, Pak Adi, izin Pak Adi. Pak Adi. Pak Tony, suara saya terdengar Pak Tony? Terdengar Pak, silakan Pak. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Andi dari Kantor Jakarta Selatan, Pak Imam dari Kantor Jakarta Selatan, tadi ada Bu Rini, ada Pak Ginanjar yang kami hormati, Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya Pak, kami mengucapkan terima kasih banyak Pak dari Kantor Jakarta Selatan ini sudah berkenan mengundang mengagendakan rapat dengan kami dan Satker. Ini di pengalaman baru Pak, di tahun sebelumnya biasanya kami yang mengundang teman-teman Satker, Kantah ini, alhamdulillah ini dari Kantah ini berkenan mengundang rapat ini. Tadi kami juga menghadiri rapat dari Kantah di daerah di Palembang. Ini terima kasih banyak dari kantor pertanahan. Kemudian mungkin ke depan Bapak, mungkin kami senang sekali apabila acara ini bisa dilaksanakan secara rutin begitu. Namun apabila ada
waktu yang tidak memungkinkan, mungkin Bapak kami bisa membantu mengkomunikasikan ke rekan-rekan di Satker, misalnya kami diberikan misalnya catatan gitu ya, catatan daftar permasalahan dari usulan yang ada, di share misalnya di Google Sheet atau apa, itu yang bisa kami akses, sehingga nanti mungkin kami akan bisa membantu Pak Andi, membantu untuk mengkomunikasikan ke teman-teman Satker apabila ada yang perlu dilengkapi, ada yang perlu segera dibicarakan di kantor pertanahan atau seperti apa. Mungkin untuk mengawali demikian Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mohon nanti dari Bapak Ibu dari Satker juga bisa menyampaikan kondisi tanahnya apabila memang terlalu berat untuk disertifikasi misalnya seperti itu, ya nanti disampaikan saja ke kami, ke KPKNL maupun ke Kanwil, untuk nanti disimpan gitu, padahal permasalahan masih cukup banyak, nanti juga tidak bisa diselesaikan. Mungkin itu dulu Bapak Ibu. Pak Fatoni ada yang mau ditambahkan? Kami persilakan Pak Tony. Terima kasih Pak Adi. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Dengar Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Andi, Ibu Rini, khususnya Pak Adi yang telah menyampaikan arahan-arahannya, Bapak Ibu sekalian dari KPKNL maupun dari Satker. Mungkin saya hanya ingin menyampaikan Pak Andi, untuk hasil rapat pada waktu yang lalu, itu ada beberapa progres memang dari target yang sudah ditetapkan. Itu ada beberapa perubahan rencananya memang begitu. Ini untuk dari Satker Pertanian nanti itu akan berkurang gitu ya, berkurang 1 gitu. Untuk Denzibang juga begitu, nanti akan dikeluarkan dari Denzibang karena memang targetnya itu masih bermasalah ya dengan para penghuni ya, dengan para penghuni, sehingga tidak bisa dilanjutkan gitu. Ini untuk Denzibang. Selanjutnya untuk Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian, itu dari target 1, setelah diteliti sepertinya nanti akan menjadi 3 begitu, 3 sertifikat begitu ya, karena ada batas-batas wilayah kalau nggak salah di situ. Mungkin nanti bisa dilaporkan hasil verifikasinya apa memang cukup 3 atau memang bisa lagi begitu. Nah, selanjutnya terkait dengan target tahun 2021 yang belum sempat diselesaikan waktu itu, yaitu tanah Kemenlu, memang pada saat itu sudah dikasih waktu sekitar 1 bulan ya, tetapi penyelesaiannya masih belum dapat terrealisasi, sehingga dari hasil rapat kemarin itu sudah disampaikan oleh pihak Kemenlu surat-suratnya bahwa akan pihak Pemprov tidak keberatan untuk proses sertifikasi ini dilanjutkan oleh Kementerian Luar Negeri, dengan syarat nanti ada proses-proses selanjutnya lah begitu. Nah, ini mungkin yang dapat saya sampaikan untuk hasil rapat pada waktu kemarin. Jadi mohon nanti mungkin dari Kemenlu ini bisa diakomodir juga, nanti kami coba buat kalau memang bisa begitu, nanti dengan penetapan lokasi yang baru. Mohon nanti surat hasil rapat dan surat dari Pemprov itu bisa dipelajari Pak Andi ya, kalau memang itu memungkinkan seperti yang disampaikan Pak Hanjar kemarin bahwa itu bisa, ya nanti coba kita usulkan ke pertanahan sebagai target tambahan di Jakarta Selatan.
Selanjutnya terkait masalah target, memang bisa dimungkinkan untuk berubah, Pak Andi. Mungkin kami nanti mau melihat dulu laporan dari teman-teman KPKNL, karena di sini ada Denzibank tadi dikeluarkan, terus dari pertanian juga akan dikeluarkan satu, namun kereta api nanti akan tambah juga begitu. Nah, ini ada plus minusnya, sehingga kami ingin tahu dulu penambahannya itu berapa, pengurangannya berapa, apakah cukup tetap 50 dengan plus minus ini, atau memang dengan plus minus ini akan bertambah lebih dari 50. Kalau memang lebih dari 50, kami akan buatkan surat perubahan penlog, tetapi dengan plus minus ini apabila masih tetap 50, cuma nanti akan kami rubah lampirannya saja begitu, karena jumlahnya tetap 50, jadi lampirannya yang akan kami sampaikan perubahannya. Terkait masalah luasan target seperti yang disampaikan Pak Iman tadi, memang kalau saya perhatikan dari Kementerian Agama tadi perbedaannya cukup signifikan ya. Dari usulan NUK 1 itu 108 dan NUK 2 itu 120, ternyata di lapangan itu sampai berapa, 3.000 atau berapa tadi disampaikan. Nah, ini coba dicek kembali dari Kemenak apakah yang ditunjukkan itu sesuai dengan yang ada di catatan simaknya begitu. Nah, jadi tolong bisa diteliti kembali. Untuk jalan tol mungkin kami minta penjelasan ya, jalan tol Pak Purnomo mungkin ya nanti ya, perbedaannya itu di mana begitu, karena dari 23 ini setelah diverifikasi kok berbeda, nanti bisa disampaikan ke kami. Untuk pajak mungkin nanti bisa dicari penyelesaiannya. Memang seperti yang disampaikan oleh Pak Adi, nanti apabila memang itu sulit, sangat sulit sekali diteruskan, mulai lebih dini ini bisa dikeluarkan dulu, kita cari penggantinya yang benar-benar bisa diselesaikan. Nah, sepertinya dari Kementerian Luar Negeri ini sepertinya sudah ada surat dari Pemprov itu yang menyatakan tidak keberatan, mungkin ini bisa jadi pengganti dari target-target di Jakarta Selatan yang memang bisa dikeluarkan dulu untuk diselesaikan permasalahan. Ya. Dan yang terakhir terkait masalah alamat, memang saya sangat setuju sekali. Alamat itu memang masih rata-rata masih kelurahannya ya, jadi belum sampai detail ke detail ke jalan apa begitu. Jadi mohon satuan kerja bisa melengkapi jalannya, jangan sampai nanti setelah surat permohonan itu disampaikan ternyata ada perbedaan lokasi begitu. Jalan A ternyata setelah dicek menjadi jalan B. Nah, ini ternyata harus mengulang lagi surat-suratnya Pak ya, harus ya Pak Andi ya, harus merubah lagi surat permohonannya sesuai dengan alamat yang real eksis di lapangan begitu. Nah, terima kasih, itu jasa Pak Andi mungkin dari saya. Mungkin nanti teman-teman KPKNL dan Satker seperti Pak Andi sampaikan bisa menyampaikan, mungkin dibahas satu persatu permasalahannya apa dan progresnya, apakah sudah menyampaikan ke kantor pertanahan apa belum nih, karena hasil rapat kemarin itu ya paling tidak minggu-minggu ini sudah Satker ini sudah harus koordinasi semuanya ke kantor pertanahan begitu. Kami juga setiap bulan diminta laporan oleh kantor pusat, Bapak Ibu sekalian, terkait progres yang disampaikan. Jangan sampai progres sampai dengan bulan Maret ini masih ada yang istilahnya kalau di kami P0 itu belum menyampaikan berkas sama sekali. Nah, ini kami terus terang kami dapat teguran kalau yang seperti ini seolah-olah kami tidak melakukan kegiatan ya, tidak mengarahkan, tidak memberikan panduan-panduan kepada Satker untuk segera mengurus ini ke kantor pertanahan. Jadi kami mohon bantuan Bapak Ibu sekalian, kiranya hasil rapat yang kemarin sama-sama kita laksanakan dengan rasa tanggung jawab. Sekali itu Pak Andi yang dapat kami sampaikan dari Kanwil. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Mukhtar dari Kanwil DJKN Jakarta. Untuk selanjutnya Pak, kami persilakan Pak kepada satker-satker yang ingin menyampaikan. Mungkin dari Kemenak nih Pak, dibuka nih dari tadi. Silakan. Mohon izin Pak Andi. Iya. Pak Andi bisa dengar? Iya Pak, bisa Pak Pak. Andi bisa. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Rini dari BPN Kanwil DKI Provinsi DKI Jakarta, Pak Andi dan teman-teman, Pak Imam BPN Jakarta Selatan yang luar biasa telah membantu Kemenak Jakarta Selatan terkait dengan barang milik negara pada Min 15 Bintaro Jakarta Selatan. Terima kasih yang kami hormati Pak Mukhtar dari KPKNL yang sudah 3 kali kita bertemu mengawal barang milik negara ini yang luar biasa, membantu kami di Satker ini dalam hal memperbaiki BUMN di lingkungan kami. Yang pertama adalah terkait dengan yang rapat pertama, rapat kedua, dan kami sudah melakukan komunikasi dan koordinasi terkait dengan komunikasi terkait dengan pengukuran tanah langsung. Dokumen sudah kasih pada minggu kemarin. Hari Sabtunya dilakukan pengukuran oleh tim Pak Ruhiyat. Nah, pada kesempatan pengukuran ini saya dikomunikasikan dengan Pak Imam terkait dengan kondisi di KIP-nya. Pada posisi di KIP-nya itu sama dengan data di KPKNL adalah 102 dan 108 dan 120. Tapi hasil pengukuran kemarin dengan pengukuran kebetulan lokasi itu sudah dikuasai sama Min Bintaro 15 dan sudah ditandatangani surat jaminan penguasaan lahannya pada kepala Min Bintaro 15 terjadi selisih di lapangan dan di KIP. Jadi di lapangan ada 3.000, di KIP-nya ada 2 lokasi 102 dan 108 dan 120, maka dengan sangat hormat kami mohon kepada Pak KNL memberikan penjelasan bagaimana kami memperbaiki data itu dengan kondisi di lapangan sesuai dengan surat pernyataan penguasaan lahan oleh Kepala Min. Itu Pak Mukhtar, mohon izin kami diberikan penjelasan terkait dengan selisih yang itu apa yang kami harus lakukan. Karena yang mohon maaf penjemputan pada posisi yang sudah lalu itu Pak, mohon izin itu sudah lama dan kami baru tahu sekarang setelah kita rapat terkait dengan tanah BUMN. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan, mohon kami arahan, mohon diberikan penjelasan. Mudah-mudahan saya yang di Kemenak Jakarta Selatan terkait dengan BUMN-nya yang 2 bilang itu bisa diselesaikan pada bulan ini sesuai dengan harapan kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kami persilakan Pak Mukhtar untuk memberikan tanggapannya Pak. Pak, sebelum saya menanggapi, mungkin sambil ini Pak ya, saya ingin, sepertinya saya kan belum pernah ke lapangan juga ya melihat lokasinya seperti apa waktu dilakukan pengukuran. Itu memang lokasinya memang sudah berada di dalam sekolah atau di luar, sudah terpagar apa belum gitu Pak? Sudah dipagar semua Pak, dari belakang sampai depan, samping sudah ditembok semua, dipagar tembok semua. Sudah tembok semua ya? Ya, di dalamnya ada sekolah. Oh, dalamnya ada sekolah, termasuk sekolah ya, itu? Ada sekolah Min. Iya. Mungkin apa namanya, kalau dari pencatatan mungkin ya karena perbedaannya cukup luas Pak ya. Mungkin kita harus koordinasi dulu dengan penata usahaan nanti perbaikannya bagaimana. Bagaimanapun saya juga belum paham juga kalau dari kantor pertanahan ini kalau berkurang ya kan bisa berkurang bertambah. Kalau berkurangnya tidak terlalu signifikan gitu ya, dari 108 tambah 200 ini kan sama 300. Kalau 300 diukur menjadi cuma 350 itu kan masih ya mungkin tidak masalah ya, atau berkurang dari 300 menjadi 290 begitu ya.
Tetapi kalau ini sampai 3.000 kan memang dikhawatirkan di situ ada hak-hak yang sudah ada di di atasnya. Nah, mungkin saya juga minta penjelasan dari ya sama-sama kita dari kantor pertanahan, apakah di daerah situ memang clean and clear Pak waktu dilakukan secara GPS gitu, bagaimana Pak? Baik, kami persilakan Pak Iman, Pak Iman yang kemarin kebetulan turun ke lapangan untuk memberikan penjelasan, Pak Iman. Baik Pak Andi, terima kasih. Pada intinya Pak, kami dari seksi pengukuran itu, yang pertama itu mengukur harus berdasarkan KIB-nya Pak. Sehingga untuk terkait tanah Kemenag yang 3.000, penjelasan dari petugas ukur kami, itu memang petugas ukur saya juga tadinya nggak nyangka juga 3.000 sih sebetulnya. Udah ngukur tenang aja, mungkin pakai meteran juga bisa. Ternyata untung mereka timnya siap, bawa alat juga. Saya pun nanya waktu di lapangan, dia laporan pagi-pagi, kok pakai alat ngukur cuma 100 meter sama 120. Apa Pak, 3.000-an katanya. Ya udah, diambil dulu lah datanya. Itu sengaja tetap Pak, kita tidak bisa putar kepala balik gitu. Kita ambil data dulu. Oke, kita data hasilnya sekitar 3.000-an itu. Nah, baru mungkin dari pihak Pak Kemenag untuk koordinasi dengan Bapak dari KPKNL perbaikan data ini aja Pak. Mungkin itu. Kemudian saya tidak mau izin Pak, tadi saya menarik terkait penjelasan Bapak untuk alamat lebih diperjelas. Betul, sangat setuju. Jadi jangan sampai petugas ukur saya nanti sudah ngukur 50 bidang atau ngukur 50 berdasarkan target, tapi ternyata setelah diinput masih kurang 10 karena yang 10 salah sasaran. Itu sering kejadian Pak. Mohon izin Pak, saya sampaikan di sini kita patokannya tetap berdasarkan tabel yang diserahkan. Kemudian izin saya menambahkan di sini yang baru 2 satker Pak yang koordinasi ke saya itu KPP Pratama dan Jalan Tol. Yang lainnya kami tunggu. Tadi ada janji juga dari Ibu Sugiyarti besok dari Biro Umum dan Pengadaan mau datang untuk koordinasi. Mohon dilengkapi juga kalau boleh Pak Sherlock-nya posisi-posisi tanah tersebut sehingga kami di sini bisa mudah mengeceknya di pemetaan Pak. Begitu Pak. Mungkin itu Pak Andi, ada yang kurang sampaikan kita bahas lagi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Iman atas penjelasannya. Lanjut, apa ada tanggapan Pak dari Kemenag atau kita lanjut ke saksi lainnya? Dipersilakan Pak. Dari Kemenag cukup Pak. Terima kasih banyak Pak Muhtar, Pak Imam. Oke, nanti kita akan koordinasi lebih lanjut ya Pak dengan teman-teman. Dan kami mohon izin nanti dari KPKNL Jakarta 3 Pak. Tanggapannya gimana? KPKNL Jakarta 3. Izin Pak Muhtar, mohon izin kami mau berkomunikasi dengan KPKNL nanti dalam minggu-minggu ini Pak. Ya. Ini ada Pak Dedi di sini Pak. Silakan Pak Dedi. Selamat siang, Assalamualaikum Pak. Baik, untuk nanti perubahan data kuantitas di pencatatan nanti bisa dilakukan. Kalau misalnya sudah ada sertifikatnya, udah jadi luasannya ada, nanti tinggal perubahan data dan kuantitas Pak, itu bisa dilakukan. Nanti teknis bisa langsung kita bicarakan secara aja Pak ya, one on one aja dengan Kemenag. Sekalian nanti kan ada tim kami kan turun SPSK, mungkin nanti bisa dibahas pas kami mengerjakan SPSK di Kemenag kan nanti bisa kita bahas Pak. Terima kasih. Teknis. Terima kasih Pak Dedi, terima kasih Pak Dedi. Ya. Terima kasih. Izin Pak dari Kemenag, izin. Ya. Itu alasannya apa Bapak ya? Kalau boleh tahu Pak kemarin. Alasan yang KIP-nya itu Pak? Ya, yang 108 sama 120 itu kemarin alas haknya apa? Nah ini yang alasan yang kemarin itu yang BMN-nya udah pindah Pak, udah nggak ada di sini. Dulu pembelian atau gimana gitu? Pembelian apa hibah atau apa? Dari pembelian. Nggak tahu ya.
Pembelian. Oh, Itu pembelian. baru itu aja Pak. Iya, iya. Makasih. Baik Pak, terima kasih informasinya. Silakan Pak Andi dilanjut. Baik Pak. Mungkin dari satker lainnya kami persilakan Pak untuk memberikan tanggapannya atau ada yang mau disampaikan. Izin Pak. Oh iya Pak, silakan Pak. Kami dari Satker Pengadaan Tanah Tol Jalan 1 Pak, wilayah 1. Tadi seperti yang disampaikan Pak Imam tadi bahwa sesuai dengan kami koordinasi dengan PPK yang di ruas Depo Antasari, bahwa betul Pak ada perbedaan di luasan. Sama ada juga Pak bahwa di target yang untuk Jakarta Selatan kan ada 23, tapi ternyata setelah diverifikasi dan identifikasi ada ruas itu yang harusnya masuk di Kantah Kota Depok Pak sepertinya. Jadi kami sekarang sedang memverifikasi untuk finalnya dan kami akan bersurat ke KPKNL untuk merubah daftar list yang tadi sampaikan Pak Imam harus diganti daftarnya sesuai dengan yang hasil verifikasi di lapangan Pak. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan masalah perbedaan antara data di lapangan dan KIB, berarti apakah kita harus seperti yang disampaikan tadi dari Departemen Agama, tapi itu memang data lama Pak. Berarti kemungkinan kita akan update di KIB-nya Pak, mungkin seperti itu. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan 23 target tadi yang ada mungkin 4 atau 5 NUP yang masuk di Kantah di Kota Bogor Pak. Apakah itu nanti di drop atau kita cari penggantinya Pak biar targetnya tetap 23 bidang itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik Pak. Nah, kalau untuk terkait dengan target, mungkin kalau dari Kanwil DJKN ya Pak ya, ini yang mungkin terkait dengan target-target yang masih dicapai pada tahun ini gitu ya. Nah ini apakah jadi kan ada perubahan jumlah nih Pak ya. Izin Pak Muhtar Pak. Nah, apakah ini pasti masih dimungkinkan Pak ya? Masih dimungkinkan Pak ya? Ada perubahan ini Pak ya? Jumlahnya berkurang atau bertambah gitu ya Pak? Ya Pak. Jadi ini kan masih perubahan LED penlock kan masih bisa Pak ya. Tetapi jangan sampai lewat bulan Juli Pak, begitu. Jadi kami minta supaya bulan April ini sudah masuk perubahannya. Jadi teman-teman kantor pertanahan itu bisa menindaklanjutinya juga cepat. Tetapi kalau nanti baru diajukan perubahannya itu pada bulan Juli, mungkin teman-teman kantor pertanahan ini sudah ada tugas lain nih Pak. Ada dari PLN, dari yang ya banyak lah begitu ya, yang lainnya begitu. Jadi mohon ada percepatan. Nah, saya mungkin ingin konfirmasi sedikit Pak. Dari 23 ini kan saya lihat alamatnya di Jakarta Selatan semua. Betul Pak. Gitu. Iya. Tapi disampaikan oleh Bapak ada 5 yang Bogor. 4 atau 5 gitu Pak, sesuai dengan saya itu yang kira-kira yang mana Pak? Yang NUP yang mana kira-kira? Jadi saya sambil mohon maaf Pak ya, sambil saya tandain karena saya sering lupa di sini gitu loh. Kira-kira NUP yang berapa Pak? NUP berapa? Mohon maaf yang dari PPK Desari bisa memberi masukan atau luasnya yang berapa begitu Pak ya dari ini ya. Mungkin untuk alamat nanti bisa Bapak perbaiki alamatnya lebih detail lagi. Setelah itu Bapak sampaikan ke teman-teman KPKNL begitu. Setelah itu nanti ke teman-teman KPKNL bisa menyampaikan ke Kanwil, nanti dari Kanwil dan akan kami rubah juga alamatnya sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi ke KPKNL Jakarta 3. Kira-kira yang mana Pak? Yang yang masuk Bogor ini? Izin Pak, Erli dari PPK-nya Pak. Silakan. Nomor NUP 120 Pak. NUP sebentar. Baik. NUP 120, oke, saya tandai. 327 Pak. Lagi. 327.
327. Otomatis nanti alamatnya berubah ini ya, langsung ya. Iya, Pak. Karena gini, untuk yang berubah-berubah ke Bogor ini tidak bisa diproses di Kantor Jakarta Selatan. Otomatis nanti akan kami subordinasikan ke KPKNL Bogor. Jadi nanti KPKNL Bogor, Kantah Kota atau Kantah Kabupaten Bogor nanti yang akan menyelesaikan ini, Pak. Gitu. Lanjut. 118. 118. Lanjut. 2. Nuk 2 ya. Ya. Nuk 2. Oke. Satu lagi. Dan 4 ya. 117, Pak. Dan 117, Pak. 117. Oke. Baik. Nah, ini saya tandain, Pak ya. Mungkin Pak Purnomo nanti bisa disampaikan perubahannya. Berarti ada sekitar 5 nanti yang di drop ya. Ada 5 yang dikeluarkan dari apa namanya jalan ya. Daftar list. Dikeluarkan di Bogor. Gitu. Nah, dari sini kan nanti kalau Kemenlu masuk kan bisa dengan Kemenlu atau kalau mau Bapak ada lagi? Maksudnya di Bogor ada yang ketuker juga, harusnya masuk Jakarta tapi ikutnya di Bogor, Pak. Ada berapa itu? Ada 1. Jakartanya mana? Dia ikutnya Bogor, tapi harusnya ikutnya Jakarta Selatan, Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti itu disampaikan juga perubahannya seperti itu. Nanti yang di Bogor langsung aja dimasukkan ke Jakarta nanti begitu. Dan kalau bisa Bapak, ini kan kita keluarkan 5, Pak Purnomo ya. Kita nggak ngomong yang Kemenlu dulu. Dikeluarkan ada 5 di sini. Nanti sudah ditambah lagi 1 yang dari Bogor tadi. Betul. Berarti kan ada hilang nanti 4 begitu ya. Kira-kira ada lagi nggak dari Pak Purnomo 4 begitu atau nanti dari Jakarta 3 4 untuk penggantinya ini begitu. Kami masih mengakomodir karena ini kan per KPKNL. Jadi kami minta dari KPKNL juga nanti untuk mencari penggantinya ini sebanyak 4 ini yang lokasinya sama-sama di Jakarta Selatan begitu. Baik Pak, nanti yang 4 yang seperti tahun-tahun kemarin kita akan cari penggantinya Pak untuk 4 yang masuk ke Jawa Barat, dan mungkin yang di Jawa Barat juga demikian juga ya Pak, kita akan siapkan pengganti yang Jawa Barat masuk ke DKI juga. Nanti kita segera akan berkirim surat Pak ke KPKNL menyampaikan terkait dengan perubahan data tersebut dengan dilengkapi daftar yang perubahannya Pak dan penggantinya nanti kita akan sampaikan seperti yang kemarin kita lakukan untuk ruas di Jawa Timur Pak. Terima kasih Pak. Baik, makasih. Pak Dedi? Baik Pak, mungkin nanti kita konsultasi dengan Pak Pur, karena kalau dengan Pak Pur mungkin tidak hanya di selatan nih, ada beberapa juga yang harus data kita ini, jadi biar nyuratnya sekalian kami juga bisa sekalian ke perubahan penlognya Pak. Siap Pak Dedi, siap. Masalah yang tadi teknis 1 diganti, nanti secara teknis kalau bisa nanti kita bisa komunikasi lagi Pak. Siap Pak Fatoni, nanti kita follow up. Semoga sesegera mungkin ini bisa. Segera Pak, suratnya kita sampaikan nanti ke Bapak. Ya, kalau memang nanti di selatan nggak ada, tapi adanya di timur atau barat atau mana, nggak apa-apa Pak, masukkan dulu. Nanti kita perubahan penlog berarti nanti itu ke masing-masing kantahnya ya, begitu ya. Yang penting kita akomodir dulu Jakarta 3-nya. Informasi tambahan Pak, di barat kami juga yang 5 sepertinya itu sertifikasi mandiri Pak. Jadi kita akan cari penggantinya Pak. Cuma permasalahan itu kan cukup lama, jadi kami itu kesulitan untuk dokumen alas haknya Pak. Itu yang kemarin tadi diskusi dengan dengan pihak PPK. Di Jakarta Barat ada sekitar 5 mungkin itu yang sudah sertifikat mandiri. Kami akan cari penggantinya Pak. Kalau saya nggak salah tangkap untuk Zoom yang pertama itu, misalkan nggak ada dokumen pengadanya, bisa diganti STPJM kan gitu ya Pak? Karena kan secara fisik tolnya sudah terpakai Pak, sudah terpakai gitu kan. Nah itu
mungkin nanti juga kita akan segera koordinasi dengan pihak tol yang di Jurwis 2 dalam hal ini merangkap Sari Pak. Jadi untuk menyiapkan sekaligus suratnya yang penggantian yang tadi itu yang Jakarta Selatan plus yang di Jakarta Barat itu Pak. Nah ada satu pertanyaan Pak, tadi disampaikan dari pihak PPK untuk permohonan itu apakah harus tanda tangan ini, karena kan tanda tangan PPK kan bisa mewakili untuk kementerian Pak. Tadi pihak PPK Pak Pur, kalau permohonan itu kan baru eselon 2 itu agak sulit Pak. Jadi kami yang di ruas-ruas lain Pak, di Malang, di Solo, di mana itu kepanjangan dari pusat adalah PPK Pak, yang untuk menandatangani permohonan ke kantor setempat Pak. Jadi ini pertanyaan titipan Pak, apakah untuk di Jakarta bisa juga diperlakukan sama juga dengan wilayah lain, kata lain PPK yang menandatangani permohonan sertifikasi Pak, permohonan sertifikat. Terima kasih Pak. Baik, sebelum ke Pak Andi ya, mungkin saya hanya menanggapi yang pertama Pak ya, terkait yang mandiri tadi. Bapak koordinasi dulu dengan kantor pertanahan Jakarta Baratnya Pak ya. Sebenarnya itu bisa dicabut apa enggak begitu. Jangan sampai nanti seperti rapat kemarin, jangan sampai itu nggak bisa dicabut, atau kalau belum dicabut kan harus dicabut dulu mandirinya itu, yang rutinnya itu. Nah gitu Bapak koordinasi untuk mencabut yang usulan yang mandiri tadi ke Jakarta Barat karena akan ditindaklanjuti dengan BMN begitu. Itu. Terkait pertanyaan yang kedua, memang ini wilayahnya Pak Andi. Ini Pak Andi, untuk usulan harus dari eselon 2 atau bisa diwakilkan ke PPK Pak Andi? Izin Kak, kalau untuk usulan kalau di kami pada dasarnya siapa yang ditunjuk oleh kementerian sih Pak, bisa Pak. Siapa yang diberikan kewenangan untuk itu mengajukan dapat kuasa gitu ya Pak ya, untuk mengajukan permohonan ke BPN. Kalau kami pada dasarnya tidak ada masalah sih Pak, bisa kami terima Pak. Baik, ya oke, jelas Pak Pur ya, Pak Wonomo ya, boleh ya PPK ya berdasarkan kuasa nanti ya. Mohon maaf Pak, mohon maaf tadi, mohon Pak Mutar, tadi yang di Jakarta Barat itu sepertinya sertifikatnya sudah jadi Pak. Jadi kita bukan proses Pak. Jadi emang yang di plot di data indikatif itu sudah ada sertifikatnya secara mandiri. Makanya kan kita akan ganti dengan bidang lain atau NUP lain kan gitu Pak. Iya, jadi maksudnya sudah jadi Pak, bukan proses kita mengajukan, sepertinya gitu informasi dari PPK. Iya. Ya. Mohon maaf. Saya salah menangkap. Terima kasih Pak. Ya. Artinya mau diganti juga yang di Barat ya? Iya, sekalian Pak, nanti kita akan ganti yang di Jakarta Barat. Baik. Terima kasih. Yang usulan bisa ya Pak ya dari PPK ya, menurut Pak Andi ya tadi ya. Baik. Jadi sudah ya, nanti saya informasikan PPK. PPK juga ada, jadi bisa panjang tangan dari eselon 2 ke PPK. Ya bisa, ada surat kuasanya Pak. Ya, baik, terima kasih. kasih. Bapak buat surat kuasanya dulu ya dari eselon 2 ke PPK ya. Oke, ya. Terima kasih Pak Andi. Silakan Pak Andi. Ya, baik Pak, terima kasih. Selanjutnya. Izin Pak Andi, saya mau bertanya ini. Ya. Mohon izin terkait tanah KPP Pratama yang sudah sertifikat dan ada HT-nya ini, apakah saya bisa melakukan pengukuran atau menunggu berkas selesai dulu Pak? Kalau menurut kami Pak, yang dari seksi tim yuridis ini Pak, itu lebih baik fill and clean dulu ya Pak. Itu satu seperti apa? Karena itu kan ada HT ya, ada HT ya. Ada pihak ketiga yang mesti kita perhatikan, ada kepentingan pihak lain gitu artinya kan. Jadi lebih baik itu diklikan dulu Pak, baru kita bisa lakukan tidak lanjutkan, begitu Pak. Baik Pak. Kalau gitu saya ini disepakati juga untuk nomor 6 atau NUP nomor 1 ini sementara kita tunda ya Pak ya. Tidak ada lakukan pengukuran dulu. Kalau gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, kami persilakan Pak dari sektor lainnya. Monggo silakan. Ada yang ingin disampaikan?
Izin. Ya. Ini dari yang sudah terbuka tuh Pak Sofyan, Pak. Ya, mohon izin Pak, Patrick Pak, saya perwakilan PPK Urban Transport Pak. Ini satu tim dengan Pak Sofyan. Mohon izin Pak Andi, Pak Mukhtar, izin menyampaikan untuk progres yang LRT Jabodebek Pak. Kemarin kami sudah melakukan koordinasi untuk terkait dokumen yang kami sampaikan ke BPN Jaksel. Cuma memang mungkin yang kami diinformasikan kemarin, jadi memang kan ada surat pernyataan yang sudah kami buat. Ternyata memang yang kami buat itu surat pernyataan dari PPK Pak, tapi kemarin sudah diinformasikan bahwa surat pernyataan itu merupakan harus ditandatangani oleh eselon 2. Jadi kami akan mengulang lagi prosesnya Pak. Jadi kami akan mengajukan lagi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Prasarana Perkereta. Kemungkinan yang satu lagi Pak, untuk progres yang untuk luasan tanah untuk yang akan disertifikatkan di wilayah Jakarta Selatan dari LRT Jabodebek. Saat ini memang kami masih melakukan progres untuk pematokan Pak, karena memang tindak lanjut yang dari rapat-rapat sebelumnya untuk titik koordinat itu harus dilakukan pematokan ulang, karena memang dalam pekerjaan konstruksi di LRT Jabodebek ini dari kontraktor dikarenakan ada keperluan untuk pekerjaan pelaksanaan pembangunan, mereka ada memindahkan patok-patok yang sudah ada ke tempat yang disimpan di tempat yang lain. Nah, saat ini kami akan memulai lagi untuk pematokan dibantu oleh teman-teman kontraktor untuk bisa menyampaikan titik koordinatnya. Untuk yang lainnya mungkin mohon izin Pak, nanti Pak Sofyan akan menyampaikan detailnya. Terima kasih Pak. Izin Pak Andi, Pak Patrick, Pak Mukhtar. Suara saya kedengaran Pak? Ya Pak, kedengaran Pak. Izin share ini ya Pak, paparan saya Pak. Izin Pak, berikut daftar nominatif untuk pensertifikat di LRT Jabodebek atau peningkatan perawatan prasarana perkeretaapian. Untuk wilayah Jakarta Selatan tersebut kita berdasarkan dari peta bidang sebelumnya Pak yang sudah ditetapkan oleh BPN dengan jumlah 3 dengan luasan 5.556 Pak di sini Pak. Nah, keterangan yang tadi kekurangan dokumen itu sudah disampaikan sama Pak Patrick, yaitu titik koordinat dan surat pernyataan yang tadinya kita sudah dibuat oleh tanda tangan dengan PPK, ternyata ada infonya bahwa harus ditandatangan oleh eselon 2 Pak. Berikut wilayah yang sudah terbebaskan oleh kami Pak, ini sesuai dengan peta bidang yang satu hamparan Pak. Ini kemungkinan ada 3, sertifikat 1 ada 8 bidang, sertifikat 2 ada 6 bidang, sertifikat 3 ini ada 1 bidang Pak. Nah ini mohon izin Pak, tadi kan dengan adanya mungkin ada perbedaan luasan dan penambahan NUP atau bidang, ini apakah bisa Pak, ini luasan yang kami terinfokan kemarin kan luasan dari LRT Jabodebek tersebut ini sekitar 17.000 sekian Pak, padahal yang luasan di Jakarta Selatan sendiri itu kurang lebih
5.556 meter persegi, Pak. Ini posisi peta bidang di mana yang sudah dibebaskan oleh kami dengan dasar dari BPN Jaksel. Ini ada di gambar satu ada di Jalan Gatot Subroto, Pak, Kuningan Barat, Mampang Perapatan, selatannya flyover Tendean. Yang gambar 2 ini Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Kecamatan Pancoran, baratnya Wisma Aldiron. Yang ketiga ini MT Haryono, Pancoran. Ini selatannya flyover Tebet, Pak. Ini lokasinya, Pak, gambarnya. Ini lokasi pensertifikatan dari Jalan Gatot Subroto yang Tendean, Pak, ini, Pak. Dari pertigaan yang masuk ke Trans TV sampai ujung perempatan Tendean, Pak, di sana, Pak. Untuk lokasi pensertifikatan 2, ini dari MT Haryono sampai perempatan Pancoran, Pak. Yang ketiga ini lokasi pensertifikatan di daerah Pancoran. Ini di bawahnya stasiun, Pak, stasiun LRT, Pak. Nah, ini, Pak, jadi penambahan, bukan penambahan ya, luasannya kan berubah, Pak, antara 17.000 meter menjadi 5.000 meter, Pak. Nah, bila mana kalau seandainya, Pak, kita permohonannya ada 3, ternyata di lokasi tersebut ternyata ditemukan bahwa pensertifikatan itu menjadi lebih banyak. Misal kita pengajuan tiga bidang tersebut, 3 sertifikat tersebut, tetapi dari hasil peta bidang tersebut ternyata ada fasum atau hal yang tidak bisa menjadi satu sertifikat. Apakah bisa, Pak, itu menambahkan sertifikat tersebut, Pak? Terus yang kedua, Pak, ini di daerah yang pensertifikatan 3, Pak, pensertifikatan 3, ini di area gambar 2, Pak, ini, Pak. Ini kan ada pembebasan di tahun 2018, Pak. Nah, sedangkan ini ada satu pembebasan lagi, Pak, di tahun 2021. Ini satu hamparan, Pak. Apakah bisa dimasukkan untuk pensertifikatan tahun ini atau seperti apa ya, Pak? Mohon arahannya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Sofyan, Pak. Mungkin yang pertama saya coba tanggapi ya, Pak. Yang tadi terkait Bapak sudah terlanjur membuat surat dari eselon 2, Pak. Kalau memang sudah terlanjur, Pak, kami terima, Pak, nggak apa-apa, Pak. Kami bisa kita lanjutkan ya, Pak, yang sudah terlanjur dibuat itu, Pak, supaya lebih ini ya. Tapi kalau yang memang belum dan mau dikuasakan kepada PBK-nya juga dipersilakan, gitu ya, Pak. Selanjutnya, Pak, ini ini terkait lebih banyak ke fisik ini ya, fisik pengukuran. Mungkin Pak Iman, Pak Iman coba bantu, Pak, untuk menanggapi, Pak Iman. Baik, Pak. Tadi kebetulan jaringan di sini nge-lag, Pak. Izin, mohon maaf. Saya jadi agak bingung ini. Saya coba-coba, baru kedengaran lagi pas Bapak manggil saya ini. Izin, Pak. Ya, masalah yang di mana, Pak, tadi, Pak? Kereta api, Pak Iman. Halo? Di kereta api, Pak. Kereta api, Pak. MRT. Kereta api. MRT ya. MRT. Oh, yang nomor 1 ya, Pak ya? Satker Pengembangan Peningkatan Perawatan. Nggak kedengeran nih. Halo, Pak? Jadi 3 bidang, Pak. Terpisah kelurahan, Pak, dan pasos-pasum, Pak. Oh, baik, Pak. Kami pada saat pengukuran, setelah proses pengukuran dilaksanakan, itu di lapangan akan dilihat, Pak, jadi berapa bidangnya, terus masuk ke wilayah mana. Nanti gambar dari kami ini akan menyesuaikan terhadap plottingan di peta kami juga, Pak. Karena kami kan juga punya batas wilayah.
batas wilayah per kelurahannya. Karena setiap kelurahan itu kan beda kodenya, Pak. NIB-nya beda, kode-kode wilayahnya beda, Pak. Jadi akan menyesuaikan itu. Mungkin kalau pengukurannya bisa dilakukan 1 kali, tapi nanti kami akan plottingkan, akan kami minta petunjuk juga batas wilayahnya yang mana, sehingga itu akan bidangnya terpisah, Pak. Berarti di sini kalau di tabel Bapak 1, ada kemungkinan jika memang jadi 3, tabel Bapak ditambah 2 lagi ya Pak ya, jadi 3 kan? Itu nanti Bapak koordinasi dengan KPKNL. Kalau pengukuran tetap dilaksanakan fisiknya di mana, diukur, dan pada saat setelah selesai pengukuran, di proses penggambaran itu akan ketahuan Pak, ini masuk ke wilayah mana, mana yang pasum pasos, mana yang terpisah. Demikian Pak. Boleh saya menambahkan sedikit Pak? Mungkin nanti supaya tidak bias ya di situ. Mohon izin, karena memang kemarin yang diajukan oleh Satker melalui KPKNL kemudian ke Kanwil itu memang satu bidang, satu NUK istilahnya, itu memang memanjang tuh dari di atas nama, kalau nggak salah daerahnya memang di Pancoran, tapi memang pada kondisinya di lapangan itu mungkin akan berbeda-beda karena melewati beberapa kelurahan di situ. Nah, karena kemarin instruksi dari kantor pusat DJKN itu supaya Satker itu memberikan perkiraan Pak, kira-kira nanti jadi berapa bidang itu. Tujuannya sebenarnya untuk membantu mungkin juga ke kantor pertanahan memperkirakan kira-kira itu nanti akan jadi berapa bidang itu. Jadi memang peta yang disampaikan oleh Pak Sofyan tadi adalah memang istilahnya perkiraan dari Pak Sofyan berdasarkan kelurahan-kelurahan saja di situ. Jadi mereka memperkirakan jadinya 3 bidang itu. Tetapi yang kami ajukan memang cuma 1 NUK saja. Nah, masalah pemecahan ini nanti akan menjadi sertifikat, tentu saja itu kan memang kewenangan dari BPN, Pak. Nah, ini yang kami pengen mungkin penjelasan juga dari Pak Fatoni juga. Apakah memang kalau kami ajukan 1 NUK, katakanlah 1 NUK seperti yang tadi itu dan menjadi 3 bidang misalnya seperti itu, atau 3 sertifikat, apakah kami harus merubah usulan tersebut menjadi 3 usulan? Karena memang kami kan belum tahu, ataupun Satker juga belum tahu kondisi di lapangan nanti bakalan jadi berapa. Itu kan nanti kesannya jadi bolak-balik itu. Nah, apakah tidak sebaiknya memang yang diusulkan adalah 1 NUK tersebut, nah nanti jadinya berapa sertifikat, itu kan nanti kewenangannya ada di BPN, tanpa harus kita merubah usulan, karena kan kita belum tahu tuh nanti jadinya mau jadi berapa. Itu kan baru perkiraan dari pemetaan bidang berdasarkan pengadaan saja. Gitu. Mungkin seperti itu, terima kasih. Izin Pak, saya boleh menambahkan. Jika memang terjadi pada saat diukur menjadi 2 atau 3 bidang, mungkin yang 1, ini untuk tahun ini kita usulkan yang 1 itu produknya itu dulu. Berarti yang 2, kalau tidak bisa masuk yang tahun sekarang, itu bisa dimasukkan ke target berikutnya di tahun depan. Kemungkinan solusinya seperti itu Pak. Sehingga tidak merubah ini, karena 1 NUK itu jelas 1 produk 1 sertifikat. Ini target 50 itu artinya targetnya 50 sertifikat Pak. Demikian Pak. Mungkin ada penjelasan juga dari bagian yuridisnya Pak Andi, monggo. Silakan. Dikit Pak Andi ingin menambahkan dikit. Memang produknya seperti yang dikatakan Pak Iman itu produknya adalah sertifikat, gitu ya. Untuk pembiayaan itu juga dasarnya adalah sertifikat juga, begitu. Makanya memang seharusnya 1 usulan itu kan menjadi 1 sertifikat, ya, 1 usulan menjadi 1 sertifikat. Betul. Tapi ini bisa dimungkinkan untuk masuk apabila nanti ada yang berkurang dan ada yang berkurang begitu, berkurang dan bertambah. Seumpama
di sini jalan tol. Jalan tol ini 23, dari 23 ini mungkin ternyata bisa terbit 20 sertifikat karena ada luasan yang digabung seumpama begitu. Nah, untuk hal yang seperti ini bisa ditambah nanti punya kereta api bisa masuk itu untuk menambahkan kekurangan yang dari punya jalan tol tadi begitu. Jadi tetap memang jumlahnya itu berapa 50 nanti jadinya karena jalan tol seumpama 23 setelah diukur-ukur menjadi sertifikat cuma 21 karena ada dua target itu, dua usulan yang bergabung dengan tanah yang lain. Sementara punya kereta api 1 menjadi 3. Nah, berkurang 2 di jalan tol, bertambah 2 di kereta api begitu. Jadi ini masih bisa diakomodir begitu. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Artinya ini diukur menurut Pak Iman ini diukur nggak apa-apa, diukur dulu. Tetapi kalau tidak ada perubahan terhadap 50 target yang kami usulkan, otomatis 1 diproses, 1-nya untuk tahun depan kan begitu. Tetapi kalau ada yang berubah seperti tadi bisa masuk begitu. Dan saya sangat mengapresiasi ini sebenarnya untuk pengukuran itu ternyata bisa saat ini ya, kalau saya dengar dari rapat ini, pengukuran itu bisa dilakukan lebih awal begitu Pak ya. Ya kan, ya Pak Iman ya, karena ini sudah ada beberapa yang sudah diukur nih, contohnya Kemenak. Meskipun berkas yuridisnya ini masih harus menunggu begitu untuk KTP Pratama ini sudah dicek segala macam, diukur, mau diukur meskipun berkasnya belum siap begitu. Nah, untuk kereta api ini sebenarnya kami mohon juga bisa diukur dulu begitu kan. Jadi nanti bisa tahu nih, bisa tahu kira-kira dari kantor pertanahan ini jadi berapa. Kalau menurut Pak Sofyan tadi kan diperkirakan jadi 3. Nah, tetapi nanti dari kantor pertanahan ini berapa secara batas-batas wilayah yang ada ini. Bisa 3 atau bisa lebih begitu kan. Bisa 3 atau bisa lebih. Nah, ini sebagai bahan dari kami Kanwil dan KPKNL untuk ya ini nanti kalau ada perubahan permasalahan ini. Contohnya tadi pajak diinikan dulu semua mana gitu. Nah, ini tuh untuk pengganti-pengganti yang seperti ini begitu. Jadi saya sangat berterima kasih kalau memang nanti dari kereta api langsung koordinasi dengan Pak Iman begitu ya, kantor pertanahan, coba dilihat dulu di lapangan kira-kira ini jadi berapa begitu. Ini saya sangat berterima kasih kalau itu memang bisa dilakukan di awal-awal ini. Kalau yang tahun kemarin memang pengukurannya yuridisnya itu terakhir ya, terakhir sekali, jadi sulit sekali untuk mencari pengganti-pengganti. Nah ini sepertinya sudah awal-awal sudah bisa diukur dan yuridis juga bisa jalan secara simultan sehingga akan memudahkan kami ya KPKNL maupun Kanwil untuk mencari penggantinya. Berikut Satker juga kalau ada yang harus diganti. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan Pak Andi, Pak Gun, Pak Iman. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Saya tanggapi Bapak langsung. Mohon maaf. Ini sesuai arahan dari Kanwil Pak. Karena kita ini udah pakai sistem aplikasi BMN, sehingga data yang masuk ke aplikasi BMN adalah data yang sudah clear, baik fisik maupun yuridisnya. Sehingga kalau kita memasukkan 50, itu betul-betul 50 itu sudah jelas gitu. Jangan sampai sudah masuk, nanti objeknya nggak bisa diukur. Kan tahun lalu seperti itu Pak pengalamannya Pak. Masuk 20 contohnya, ternyata yang bisa diproses cuma 5. Itu nunggu untuk menggantinya susah kalau udah masuk ke aplikasi. Nah, ada arahan dari Kanwil untuk bagaimana sebetulnya bahasanya bukan pengukuran, tapi identifikasi lapangan kalau buat kami, Pak. Kita identifikasi lapangannya dulu deh. Jangan nanti yuridisnya lengkap, maaf fisiknya tidak, seperti yang Jidam tadi katanya. Masih ada sengketa dengan penghuni atau yang menempati di situ. Seandainya itu sudah masuk ke aplikasi yang 50 ini, itu nanti menggantinya lebih repot, Pak. Dan itu saya kemarin pengalaman di Timur pun seperti itu. Jadi akhirnya tarik-tarikan. Yang kami yang bertengkar, saya dengan yuridis yang bertengkar, saya udah ukur nih, ternyata yuridis nggak bisa. Terus yuridis ada lengkap datanya, tapi kami nggak mengukur. Kami udah ngukur 50 kok. Nah seperti itu, Pak. Jadi bahasanya kami adalah membantu untuk identifikasi lapangan
permohonan masuk gitu Pak. Jadi sebelum masuk itu clear dulu fisiknya, yuridisnya oke, baru masukkan ke aplikasi. Mudah-mudahan langkah ini menjadi dipahami oleh seluruhnya. Jadi jangan sampai ada ini juga Pak, ada pengertian, BPN ternyata sekarang bisa loh, belum masuk permohonan udah bisa diukur. Nah, ini untuk proses percepatan untuk menghindari hal-hal di belakang hari yang akan menyulitkan kita sendiri. Mungkin seperti itu Bapak penjelasan. Mungkin tambahannya dari Pak Andi, monggo Pak, jika ada yang masih kurang Pak. Oke. Benar Pak Eman, memang pada tahun ini kita coba untuk mengajukan percepatan ya Pak Muhtar ya. Jadi tidak seperti tahun lalu ya, kita kan sempat tersiap-siap di akhir tahun gitu ya. Jadi kalau yang kita inginkan di tahun ini adalah pengukuran atau cek fisik itu memang perlu Pak, perlu kita lakukan pengecekan di awal, betul Pak Iman, agar fisiknya sudah jelas dulu gitu ya. Dan bersama dengan itu juga kami mohonkan juga kerjasamanya Pak. Jadi selain nanti ada perwakilan atau PIC yang datang ke pengukuran Pak, nanti setelah itu mampir Pak ya, mampir ke tempat kami Pak di lantai 2. Nanti coba kita diskusi masalah terkait dengan alasaknya Pak. Jadi nanti jangan sampai nanti pengukurannya sudah bisa lakukan, tapi alasaknya belum ada, gitu ya. Atau nanti belum lengkap atau tidak ada. Nah, itu harus kita carikan solusinya Pak dari awal, gitu ya. Jadi supaya nanti begitu gambar keluar, kita langsung bisa teruskan SK-nya Pak, gitu ya. Langsung kita proses SK-nya sampai jadi sertifikat. Itu bisa lebih cepat Pak. Kami bisa jamin cepat kalau memang sudah clear Pak, gitu ya. Mungkin itu Pak harapan kami Pak di tahun ini seperti itu Pak. Jadi di awal bulan di awal minggu ini Pak, yang kami inginkan adalah koordinasi ini bisa berjalan dengan lebih baik, lebih cepat, gitu Pak. Dan diawali dengan pengecekan fisik di lapangan Pak, gitu ya. Gimana sih kondisi fisiknya, gitu ya? Apakah memungkinkan atau tidak, gitu. Kalau enggak kan segera diusulkan untuk penggantian kan, gitu ya Pak. Dan di awal bulan nanti Pak, bulan April nanti kalau bisa kan kita sudah fix nih Pak, sudah fix, artinya lokasinya mana saja nih, sudah bisa kita masukkan ke dalam aplikasi kami di BPN Pak, gitu. Seperti yang Pak Iman bilang Pak, memang kalau sudah masuk aplikasi itu agak sulit Pak, agak sulit bagi kami untuk menggantinya, gitu Pak, karena sudah tercatat dan terdaftar sampai ke kementerian, gitu Pak. Mungkin itu Pak tambahan dari saya Pak. Kami izin Pak, Pak kapan kami ini sudah ikut bergabung Pak. Kalau kami mohon izin perkenan Bapak Pak, izin Pak Sigit Pak untuk memberikan arahannya Pak. Kami mohon persilakan Bapak. Ya Mas Andi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya ya di Zoom ini. Saya masih di jalan ini Bapak, tadi sudah memonitor juga beberapa hal ya, sekitar mungkin 15 menit saya bergabung. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini diskusi yang baik di awal tahun, sebenarnya bukan sudah lewat juga ini Bapak Ibu ya, bukan awal banget gitu. Jadi menurut saya segera data-data yang ada, usulan-usulan yang ada dari instansi terkait itu Bapak Ibu bisa langsung dikirimkan terlebih dahulu. Jadi dikirimkan terlebih dahulu ke BPN, termasuk juga kalau ada sket lokasi atau perkiraan lokasi itu Bapak Ibu. Jadi nanti dari pihak BPN, dari tempatnya Pak Iman ataupun Pak Andi, Pak Wiwit ya, itu bisa melakukan screening Bapak Ibu ya. Melakukan screening awal. Nah, itu mungkin tidak perlu terlalu lama, sekitar seminggu, 2 minggu. Nah, setelah itu baru ditindaklanjuti dengan pengukuran Bapak Ibu sekalian. Dijadwalkan itu dan harus dikawal oleh Bapak Ibu sekalian. Tentunya sebelum pengukuran itu
melalui screening itu bisa diperkirakan posisinya di mana. Jadi kalau di awal screening tadi sudah tahu itu ada tumpang tindih atau mungkin ada masalah, itu bisa diantisipasi. Nah, kemudian yang pihak instansi itu memang harus paham betul tanah yang akan disertifikatkan. Khususnya biasanya masalahnya itu di batas-batasnya, Bapak Ibu. Batas-batasnya ini karena kan dari instansi ini biasa berganti ya Bapak Ibu. Terjadi pergantian pejabat, terjadi pergantian pegawai. Nah, itu sering-sering yang baru tidak mengetahui secara pasti batasnya di mana. Nah, ini yang perlu dilakukan kepastian. Jadi Bapak Ibu kalau bisa sudah bisa memastikan batasnya, patoknya terlebih dahulu sudah dipasang, batasnya sudah jelas, lalu nanti pengukuran itu akan lancar Bapak Ibu. Jangan sampai nanti terjadi pengukuran ulang berkali-kali gitu ya. Itu tentunya kami dari BPN yang keberatan Bapak Ibu, karena tugas pengukuran itu sangat banyak, layanannya banyak dari masyarakat, sehingga diperlukan efisiensi waktu. Mungkin itu Pak Wiwit ya, tentunya kita berpegang pada aturan yang ada. Biasa untuk instansi itu memang syaratnya syarat minimal Bapak Ibu ya. Terus juga dokumen-dokumen sudah bisa disiapkan dari sekarang. Demikian Bapak Ibu, paling penting itu segera dibuat timeline ya, penjadwalan dari sekarang. Kira-kira dokumen-dokumen itu kapan bisa masuk ke BPN. Kemudian disiapkan juga kapan turun lapang. Petugas-petugasnya sudah disiapkan dari sekarang. Kalau bisa Jakarta Selatan itu selesai yang pertama kali untuk Kanwil DKI Jakarta, itu harapan kami seperti itu. Barangkali itu Bapak Ibu, saya monitor terus, silahkan dilanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kakan. Saya izin menanggapi sambil melaporkan Pak bahwa baru 2 satker yang sudah melapor ke sini Pak untuk koordinasi, yaitu KPP Pratama dan Jalan Tol. Yang lainnya tetap kami tunggu, dan besok sudah ada janji dari Biro Umum dan Pengadaan. Untuk satker-satker lainnya saya siap untuk menunggu, kita koordinasi seperti arahan dari Bapak. Dan terima kasih Pak arahan serta semangatnya. Sama cita-cita saya dengan Bapak, kita harus BMN Jakselnya harus juara Pak. Target 50, petugas ukur saya ada 8, siap untuk mensukseskan BMN 2022 ini. Kalau bisa kita meraih juara 1 untuk penyelesaiannya Pak. Terima kasih Pak Kakan. Terima kasih Pak Imam. Baik, terima kasih Pak Kakan atas arahannya, dan juga Pak Iman Pak. Untuk selanjutnya ada yang masih disampaikan dari satker lainnya Pak? Kami persilahkan, masih ada waktu Pak. Baik, kelihatannya apakah sudah cukup dari satker untuk dari Kemenlu mungkin Pak? Mohon izin Pak Andi, Pak Anjar, Ya. Pak Tony, mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya sampaikan. Ya, silakan Pak. Terkait pertama mungkin yang terkait yang sertifikat yang tahun 2021 yang tadi saya sudah konfirmasi dengan Pak Anjar ya. Mohon izin Pak Anjar, misalnya ada beberapa yang mungkin kami menyampaikan permohonan itu kan ada 5 bidang tanah, namun tadi diinformasikan dari Pak Anjar itu ada 4 bidang tanah yang kemungkinan akan dilanjuti gitu. Nah ini yang 1 bidang lagi saya belum ada konfirmasi yang lebih lengkap dari Pak Anjar. Mungkin nanti Pak Anjar juga akan mencari juga kan ya untuk yang 1 bidang lagi yang mungkin ada di Gandaria, karena yang 3 itu ada di Cipete, Komplek Depo Cipete, yang 2 itu di Komplek Depo Gandaria.
Nah, untuk yang menindaklanjuti sertifikat yang 2021 ini kan tadi dibahas terkait adanya dokumen yang close ya, yang close itu mungkin tidak dilanjutkan dalam kategori ada permohonan ulang atau seperti apa gitu kan, dimohon penjelasannya di Pak. Karena kami juga mengimbau agar ini jangan sampai kayak kita mengusulkan ulang dari awal lagi gitu kan Pak. Mungkin dari pimpinan kami juga berpendapat seperti itu. Jadi jangan sampai ada keterlambatan-keterlambatan yang lain gitu kan terkait ini. Nah, untuk selanjutnya untuk informasi yang mengenai tadi pembahasan yang close itu ya mungkin saya menunggu dari informasi dari Pak Anjar bagaimana untuk kelanjutan ini yang tadi sudah disampaikan ya. Nah, yang kedua, mungkin ada yang perlu ditanyakan juga ya Pak Andi atau Pak Anjar terkait dokumen berita serah terima untuk yang satu bidang tanah yang di Senayan ya, di Simangaraja yang satu bidang ini yang ASEK ya, yang untuk ASEK. Ya, yang ASEK yang tadi dokumennya sudah saya sampaikan Pak Anjar. Alhamdulillah, terima kasih Pak Anjar. Mungkin ada untuk hak kepemilikan secara tanah tidak ada masalah Pak, karena itu memang tanah tersebut memang di atas tanahnya dibangun bangunan yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri. Namun mungkin ada yang saya perlu sampaikan itu apakah memungkinkan gitu kan apabila dari pihak BNI karena historinya ini kan tanah tersebut pernah diguna pakai oleh BNI yang notabene BNI ini sudah habis masa penggunaannya dan sudah diserahkan kembali gitu. Nah, untuk penyerahan ini kami mendapat informasi dari BNI bahwasanya mereka tidak ada masalah untuk diserahkan ke Kemlu. Namun tidak secara tertulis, tapi secara lisan Pak, tidak ada surat pernyataan gitu. Nah, namun kami membawa hasil notulen rapat bersama BNI itu apakah cukup dengan menyampaikan dokumen tersebut, hasil notulen rapat tersebut sebagai dokumen pendukung daripada penerbitan sertifikat itu Pak. Itu yang mungkin yang saya tanyakan. Mohon penjelasan dan pencerahannya Pak dan arahannya mungkin. Itu terima kasih Pak Anjar dan Pak Andi dan Pak Tony semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Muksin. Untuk yang berkas 4 Pak, kemungkinan dilanjut Pak dengan rutin Pak. Siap. Ya, Terima kasih. dengan rutin Pak. Tapi saya pastikan dulu ke pengukur apakah sudah dicabut NIB-nya atau belum Pak untuk yang 4 berkas. Baik. Selanjutnya untuk yang satu yang ASEAN itu Pak, kan hanya notulen rapat. Notulen rapat dari BNI ya Pak ya, pelimpahannya ya Pak ya ke Kemlu ya Pak. Betul. Tambahan suratnya bisa apa ya Pak? Yang mendukung Pak? Mungkin nanti ada tambahan mungkin dari Ibu Kety mungkin yang untuk terkait pembahasan dokumen. Cuman yang tahu saya itu mungkin ada yang tadi saya sampaikan hasil pertemuan rapat dengan pihak BNI yang menyatakan bahwa mereka itu tidak keberatan bahkan menyerahkan sepenuhnya ke Kemlu untuk disertifikasi, mungkin itu saja. Tapi untuk dokumen yang lain saya juga belum tahu persis ya apakah ada lagi dokumen yang lain, karena yang jelas hanya secara pertemuan rapat aja Pak Anjar dan Pak Andi, seperti itu. Ya baik Pak. Ya, izin Pak dari yang tadi Deplu Pak. Dari Kemlu ya tadi ya. Kalau memungkinkan ini Pak, Bapak dari hasil rapat itu kan bisa dibikin surat Pak ya, ada surat dari BNI ya ke Bapak gitu ya. Betul. Ya, katakan kalau itu tanah itu yang induknya mungkin aset mereka gitu ya, itu diserahkan kepada Bapak gitu ya, kepada instansi Bapak gitu ya. Jadinya tetap pakai dasar notulen itu nggak apa-apa Pak, tapi ada pendukung lainnya gitu Pak. Kan kalau ada suratnya juga lebih baik Pak, lebih kuat lagi lah. Begitu, Pak. Ya. Baik. Terima kasih Pak Andi informasinya dan Pak Anjar. Ya, makasih Pak. Baik Pak. Mungkin Ibu Kety ada yang menambahkan? Ya, silakan Pak. Ibu Kety ya. Silakan Bu. Suaranya Bu nggak terdengar Bu.
Halo? terdengar ya Pak? Aduh, Ya, sorry Pak. silakan Bu, silakan. Pak izin, jadi menambahkan saja Pak untuk yang dengan BNI itu, jadi memang pada tahun 2021 kami sudah pernah rapat dengan BNI terkait tanah yang saat ini memang sudah dibangun Gedung ASEK ya Pak, betul hak gunanya saat itu BNI. Namun tahun 90 ya Mbak Nita ya, tahun 90 itu BNI itu sudah berakhir Pak untuk penggunaannya. Jadi dari situ BNI kita memang pernah minta Pak untuk surat istilah surat keterangan ya bahwa BNI melepaskan haknya seperti itu. Dari BNI sendiri memang menginformasikan tidak bisa mengeluarkan surat apapun Pak karena informasinya BNI itu tidak ada lagi keterkaitannya setelah tahun itu Pak. Jadi karena dia sudah selesai, jadi dia tidak bisa mengeluarkan surat apapun. Infonya seperti itu Pak. Dan yang tadi ditanyakan oleh Pak Muksin apa klausal-klausal rapat tersebut termasuk yang tadi pernyataannya dari BNI tidak bisa mengeluarkan surat itu tertuang dalam notulensi rapat. Nah, apakah diperkenankan dengan notulensi rapat itu saja dan kita melampirkan absensinya Pak bahwa memang benar rapatnya dengan BNI, apakah bisa dengan dokumen seperti itu kami ajukan ke Kantah atau bagaimana Pak? Karena kami agak khawatir juga kalau ternyata masih tetap ini ya Pak agak insist harus surat dari BNI-nya. Kami aja sudah 1 tahun nih Pak belum maju-maju gitu loh suratnya. Karena sebenarnya untuk ASEK ini seperti yang dilaporkan pada saat rapat terdahulu, rapat sebelum ini memang sudah diajukan sejak 2021. Seperti itu Pak. Tapi karena memang terhambat di surat dimaksud, akhirnya kan dimasukkan dalam target 2022 ini Pak. Nah kami khawatir itu saja Pak. Kalau memang tetap harus ada suratnya, kami malah khawatir malah nantinya akan jadi kendala ke depannya. Seperti itu Bapak, mohon arahan. Terima kasih. Sama satu lagi Bapak, mohon izin untuk yang untuk yang 2021 targetnya ada 5 Pak Hanjar. Maaf bukan 4, makanya saya bingung. Ada 5. 5 Pak. Betul, makanya saya agak bingung nih dari kemarin katanya 4. Pak Muksin juga tadi info juga sama saya katanya 4, ada 5 Pak. 5 usulan bidang tanah yang memang masuk target 2021 dan 5-5-nya juga sudah berproses. Terakhir pada saat rapat pertama kali persiapan itu seingat saya tuh infonya kan katanya sudah siap ya Pak, sudah siap nomor registrasinya, sudah siap sertifikatnya gitu, hanya tinggal ditandatangani atau tinggal dikeluarkan, hanya karena ada bentrokan dengan Pemprov ya Pak. Jadi akhirnya ditahan dulu gitu kan. Barusan Bu, Pak Muksin sudah melihat juga Bu konsep Oh, siap. Coba yang satu saya lihat hari dulu ya Bu. Boleh ya Pak, karena 5 deh, kalau cuma 4 hilang 1 nanti kami Pak. Siap, terima kasih banyak Pak Andi Panjar. Mohon arahan Pak untuk terkait surat dari BNI tadi. Terima kasih. Iya, baik Bu. Mohon izin di sini Ibu Rini dari kami Pak. Bu, masih bergabung ya Bu, Bu Rini? Halo? Nah, ini ya izin. Oke deh. Kalau secara fisik itu kan sudah digunakan oleh Kemenlu ya Bu ya, sudah itu ya, sudah dikuasai dan digunakan ya Bu ya, sudah. Oke deh. Ya pada prinsipnya kalau memang itu sudah tidak digunakan lagi oleh BNI, ya kan Bu, sudah digunakan. Artinya kan memang secara fisik di lapangan saat ini kan sudah jelas ya Bu, Ibu yang menguasai dan Ibu yang menggunakan. Ya apa namanya kalau memang dari BNI sudah yang tadi sudah tidak memungkinkan ya dari rapat tadi ya oke lah Bu, nanti kita bahas lagi dengan Ibu. Ini masih ada peluang sih Bu dari hasil rapat itu, saya masih mendukung sih Bu gitu ya, masih bisa Bu kalau dari saya pribadi ya Bu ya, dari saya secara ini tadi maksud saya mohon apa ya tanggapan dari Kanwil nih Bu. Tadi begini, sekarang begini sudah mungkin sedang sholat mungkin ya tadi ada. Ya Bu, baik Bu, kalau itu sih masih memungkinkan karena juga Ibu yang pakai, Ibu kuasa ya, dan Ibu yang menggunakan tadi. Ya, siap Pak. Memang kalau untuk tanahnya memang sudah dikuasai dan pada saat di rapat pun juga dari BNI sudah menginfokan bahwa ya setelah masa penggunaan itu selesai, BNI sendiri oh ya silakan itu sudah punyanya Kemlu. Jadi penyerahannya seperti itu sih Pak memang.
Artinya pada saat rapat itu dihadiri juga oleh perwakilan dari BRI ya, Bu ya? Betul Pak, langsung Sudah ya? legal departemennya juga ada. Oke. Ya, Terus kepala kacapnya juga datang ya Mbak Mita ya. Kepala cabangnya langsung Pak Ya. yang ini ya. Jadi dari kantor pusatnya ada, legal departemennya juga ada, dan dari legalnya juga memang menginfokan karena sudah bukan lagi kuasanya BNI, kami tidak bisa mengeluarkan surat apapun karena itu sebenarnya sudah miliknya Kemlu. Bisa penting sudah dari- kembali dari- ke pemilik asli. Ya, yang benar dari mereka kan sudah ada yang mewakili, menghadiri dan kita tidak ada keberatan Bu ya, kan begitu ya. Iya. Oke Bu, saya Aman sih dukung Pak Bu. kalau di situ ya. Ya, kami dukung Bu kalau itu Bu ya. Siap, baik. Nanti Ya, untuk gitu. suratnya kami serahkan ya Pak. Oke, siap Bu. Siap. Siap. Terima kasih banyak Pak Andi, Pak Anjar. Oke, baik Pak. Sama-sama Bu, sama-sama. Baik, apa masih ada dari satu lainnya? Karena waktu sudah hampir nih ya, sudah hampir mendekati jam 4. Cukup panjang juga tadi kita berdiskusi ya, Bapak Ibu. Oke, sudah tidak ada lagi ya. Baik. Baik. Mana Pak Alam? Dengar ya Pak Alam ya? Oh ya. Oke. Terima kasih Pak Muhtar dari Kanwil DJKN atau Pak Purnomo, ada tambahan Pak sebelum kita tutup Pak? Kalau dari kami mungkin sebelumnya Pak Adi, mungkin Pak sebelum ditutup Pak Adi, Pak Kabit, yang perlu disampaikan Pak. Pak Tani, Bapak Ibu, terima kasih Pak. Monggo Pak Tani. Baik, terima kasih Pak Adi. Mungkin seperti yang disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan tadi, saya sangat bangga dan berterima kasih, bercita-cita Jakarta Selatan menjadi nomor 1. Nah, untuk menjadi nomor 1 itu memang tidak bisa bekerja sendiri, kantor pertanahan tidak bisa bekerja sendiri, tetap harus bekerja bersama-sama seluruhnya di sini yang hadir. Mohon bantuannya sekali lagi agar cita-cita beliau ini bisa terwujud menjadi Jakarta Selatan yang pertama menyelesaikan sertifikasi, dan kami juga berharap demikian sesuai dengan timeline yang beliau sampaikan. Kami dari awal rapat juga menyatakan untuk timeline ini bulan Maret semua Satker harus sudah berkoordinasi dengan kantor pertanahan, ya. Sehingga kalau sudah berkoordinasi nanti akan dilakukan cek fisik oleh Pak Iman, dan kedepannya nanti akan lebih mempermudah apabila memang itu dilanjutkan atau mungkin harus diganti. Nah, sekali lagi saya sampaikan mohon bantuan dan kerjasama rekan-rekan Satker. Kalau saya lihat tadi memang yang berkoordinasi dengan Pak Iman baru 2 Satker dari sekitar 50 usulan ya. Dari Satker sekitar ada 23 Satker mungkin di sini karena ada beberapa yang double begitu. Namun demikian dari jumlah 2 dari seluruh Satker yang ada ini memang masih minim sekali, sehingga kami mohon sekali lagi bantuan Satker untuk segera berkoordinasi dengan Pak Hanjar ya, di bawah koordinasi Pak Andi nanti, dan Pak Iman khususnya nanti yang bagian cek fisik di lapangan dan pengukuran. Saya kira itu. Sekali lagi mohon maaf dari kami Kanwil apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kesalahpahaman di sini, tapi pada intinya kami coba bersama-sama membantu agar sertifikasi di Jakarta Selatan ini bisa terlaksana dan dengan target 50 ini bisa diselesaikan secara cepat dan tuntas begitu. Terima kasih Pak Andi, ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhtar dari
perwakilan dari kami di DKN DKI Jakarta, Pak. Kami juga dari Jakarta Selatan mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan. Tentunya semua ini dapat kita capai dengan kerjasama. Betul kata Pak Mutar tadi ya. Kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi kita harus sama-sama bekerja dan kami mohon sekali lagi Pak, ini Pak, setelah ini kami tetap menunggu ya Pak, menunggu satker-satker lainnya untuk segera bisa berkoordinasi dengan kami Pak, khususnya dengan Pak Iman di tim fisik, nanti dengan kami, dengan Pak Anjar di tim yuridis Pak. Jadi kalau nanti datang ke Kanta, selain ke Pak Iman, jangan lupa mampir ke tempatnya Pak Anjar, gitu ya Pak ya. Jadi sekali kita lihat, bisa kita telusuri dokumen apa ya yang sudah ada dan mesti dilengkapi lagi. Jadi nanti sekaligus bisa jalan dua-duanya Pak, dari fisik dan dari yuridis. Demikian Pak, kami harapkan ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan kita bisa sama-sama mencapai target yang telah ditetapkan. Demikian Pak, itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami juga mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi, izin Pak, mungkin ada sedikit Pak terkait yang BBSK Pak, mohon bantuannya juga nanti. Ada yang bersertifikat belum sesuai ketentuan itu Pak, nanti mungkin ada beberapa teman juga yang akan mengajukan. Iya. Mohon dibantu itu Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Iya Pak. Ya, baik, terima kasih. Nomor handphone Pak Iman sudah masuk grup belum Pak ya? Saya sudah ada Pak, saya di grup ada Pak. Ada Pak ya? Oke. Terima kasih. Nanti teman-teman bisa berkoordinasi langsung nanti dengan Pak Iman atau apabila mau ke kantor pertanahan dengan Pak Anjar juga ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Izin Pak.